city, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini sekarang cuacanya lagi enak banget ini, saat ini nih. Nggak tahu ya ntar ada siangan kayak apaan. Soalnya 58 derajat Fahrenheit. Berasanya rada apa ya, nggak anget ya nggak dingin juga, enak pas. Pick up dulu ya. Thank you so much. You have a good one, okay? I got it. Thank you so much. Thank you. I got it. Thank you. Terus gue dibilang ngelihat dari berita yang salah. Ya sama kayak kemarin itu ada di sini ya, yang buat mutusin anggaran belanja negara. Itu kan sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman ngelihat dari satu berita, ya kita cuma taunya ya itu aja. Tapi gue ngebiasain itu ya, gue ngelihat berita itu dari dua sisi dan gue nilai sendiri di situ. Termasuk berita yang di Indonesia, misalnya dibilang, tapi lo kok nggak pernah ngomongin Jokowi? Satu, gue yang puas sama Jokowi, Indonesia Timur, udah itu aja. Apalagi sama Freeport, banyak itu duitnya dari situ itu. Kalau otaknya koruptor mah, selama gue bisa, nggak usah banyak-banyak. Kalau dari Freeport ya nggak usah banyak-banyak lah. Lo dapat 0,5% aja, itu udah cuan itu. Yang dari ungkapan nila setitik rusak susu sebelahnya. Yang sebelahnya nggak rusak ya, yang digrepein sebelah doang. Iya, dan itu penilaian gua. Gua berpikir itu berdasarkan apa yang gua percaya. Termasuk agama gua. Apaan yang gue percaya itu yang gue ikutkan. Dan lo juga kan ngelakuin hal yang sama. Apaan yang lo percaya dan itu yang lo ikutin. Oke, jadi yang kemarin di sini itu yang rapat buat anggaran ya, itu udah jadi ngelirik gua. Ya jadi yang buat terlalu kagak konsen gua. Ya makanya orang itu disuruh hati-hati buat bicara, ya itu. Kadang-kadang kita ngomongnya apa, kenyataannya apa. Tapi yang penting ya buat saat ini loh kok ngomongnya ya, yaitu pick up dulu. Good morning. 3 items, right? Thank you. No, that was 2. It's for... Oh, the tea. We don't have that. Okay, they already know? Yeah. Thank you. Okay, thank you guys.
Jadi kan ada hal-hal yang disetujuin sama hal yang nggak disetujuin dari masing-masing kelompok ya. Jadi kan dari situ gue punya penilaian sendiri gitu loh. Bukannya gue karena pro sama Biden juga, nggak sekedar itu. Tapi isi apa sih yang ditolak mereka tuh apa sih? Jadi ada yang mereka omongin itu masalah family paid leave. Jadi garis besarnya itu salah satunya ya. Terus dicontohin banyak juga, gue juga nggak ngerti juga semuanya. Jadinya betah-betah ketiup angin langsung ngomong kenceng ya. Jadi dari salah satu isinya ya, kan sekarang emang udah ada kemarin-kemarin itu udah ada yang dipakai, tapi sama Biden dikembangin lagi, dilebarin lagi gitu loh. Jadi paid leave-nya itu juga diperpanjang. Jadi misalnya, gue nggak tahu tepatnya ya, bukan gue nggak tahu kemarin itu berapa dan sekarang itu berapa. Cuman intinya diperpanjang. Jadi misalnya ibu melahirkan, dia saat dia melahirkan dibayar sampai bayinya umur berapa ya, sebulan 2 bulan mungkin ya. Nah itu dibayar. Jadi yang bayarnya bukan langsung dari perusahaan juga. Kan kalau misalnya perusahaan yang bayar, ya kesian dong perusahaannya. Dari pegawainya yang nggak aktif tapi masih dibayar gitu kan. Itu yang family paid leave-nya itu termasuk juga si ayah, si bapak, si babeh yang baru punya anak buat deket sama anaknya juga gitu loh. Jadi ada waktu dia buat cuti dan dibayar juga. Dan nggak berhenti sampai di situ. Jadi misalnya keluarga deketnya sakit, bisa cuti buat ngurusin keluarganya yang sakit. Jadi itu yang gue lihat di situ. Kalau misalnya dibilang, iya ntar itu kan bisa inflasi, bisa apa, bisa defisit. Kan mereka juga nggak semena-mena ngelakuin itu kalau nggak mikirin defisitnya juga. Mereka udah pikirin lah. Sekarang yang kemarin Republik biaya perang aja cuek gitu loh, keluarin segitu banyaknya. Jadi kayak mereka main double standard gitu. Kalau misalnya dari musuh gua nggak boleh ngedukung. Kalau bukan dari musuh gua harus gua dukung gitu jadinya. Ya sama lah kayak politik di Indonesia kan gitu juga. Dan kayak buat senior ya, yang orang-orang tua itu yang nggak mampu kan mereka dikasih kacamata gratis selain pengobatan yang lain ya. Gua aja kadang ya kayak mata gue berubah sedikit aja, itu kan kayak ngeganggu banget kan, kayak ya naik lagi gue ini kacamata gue mesti dicek lagi. Itu kan kayak udah ngeganggu banget kan, ngeganggu kita banget kan. Nah dan sekarang itu dikasih gratis sama pemerintah. Masih belum disetujuin dari senatnya, masih
baru disetujuin dari house-nya aja. Jadi masih ada 1 kali vote lagi. Jadi kalau gue penilaian gue ya begitu. Ini mana nih yang lebih ngeluarin uang buat rakyatnya sama ngeluarin uang buat golongannya. Itu doang. Terlepas dari itu mereka semua ya manusia juga. Jadi kagak ada dewa, kagak ada. Hello. Pick up for. Thank you so much. There you go. Thank you so much. Thank you. You have a good day. You too. Iya, kayak orang-orang tua itu senior butuh loh mereka itu buat kacamata sama alat pendengaran. Terus salah satunya lagi ini buat anak umur 3 tahun 4 tahun dikasih gratis buat playgroup, bukan Play Store ya. Kasih gratis buat Play Store, dipakai buat main game. Ya menurut gue ya bagus lah itu buat playgroup anak-anak 3 tahun 4 tahun. Soalnya sekarang kayak begini, kadang-kadang ibunya atau bapaknya pengen kerja pagi, mereka nggak bisa karena gantian. Kadang-kadang bapaknya yang jagain atau ibunya yang jagain, anaknya di rumah kan. Jadi kalau dikasih gratis buat anak umur 3 tahun 4 tahun, kan tambah bebas lagi tuh ibu bapaknya buat kerja dan ngebuka lapangan kerja juga kan buat guru-guru. Pick up dulu ya. Hello, pick up for. Thank you so much. You have a good one, okay? Thank you. Oke lah teman-teman ya, yang ini sampai di sini dulu lah ya. Besok-besok insya Allah ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going, man? There you go. Thank you so much. You have a good one, okay? Thank you. Oh, ini satu lagi. Kan di sini banyak kan orang itu kena diabetes ya, penyakit gula ya. Karena dari makanannya juga. Dan obesitas yang nimbulin sakit gula. Selain keturunan ya, selain genetiknya dia. Nah, karena mereka banyak yang sakit, makanya ke rumah sakit. Gue kalau ngomong dipotong-potong begitu tuh, bingung sendiri lah. Tadi gue ngomong apa ya? Jadi buat pengobatan ya, pengobatan buat orang-orang yang penyakit gula. Dulu itu bisa sampai $500 lah mereka keluarin per bulan ya. Jadi tergantung dosisnya lu yang udah separah apaan gitu loh. Nah sekarang itu dibatasin, jadi maksimal itu cuman bayar $30 pokoknya buat insulinnya mereka. Kan beruntung banget kan buat orang-orang yang kena diabetes gitu.
Buat pengobatannya biasanya bayarnya 500, sekarang bayar cuma $30. Kalau gua mikirnya gini deh, bakalan kocak banget kalau misalnya kayak begini. Nggak taunya itu dibatasin $30 maksimum bayarnya, dan obatnya juga sejumlah $30 itu. Jadi yang ada kagak boleh pakai obat banyak-banyak tandanya ya. Pada mati dah.